Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Al-majalis ar-ramadaniyah hari ke-17. Saya diminta untuk menambah sedikit pembahasan tentang yang berhubungan dengan Ramadan oleh ba'dul ahbab, terutama tentang al-imamain. Kalau untuk Ramadannya Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, saya kurang tahu. Sebab saya tidak mendapati zaman beliau. Tapi mungkin gambarannya ya Ramadan Tarim itu. Karena Al-Imam Al-Habib Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih itu murni Tarim. Nah, kalau Ramadan Tarim saya pernah di sana satu kali, dapati satu kali, luar biasa memang. Betul-betul memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Jadi sebulan penuh Ramadan itu betul-betul digunakan untuk ibadah. Ambil contoh salat tarawih. Itu dari zaman Sayyidina Al-Baqi Al-Muqaddam sudah seperti itu katanya. Jadi habis Isya kita tarawih 2-3 di satu masjid. Pindah lagi yang kedua, 2-3 lagi. Pindah lagi ketiga, pindah lagi, bisa sampai 4 kali itu. Berhentinya waktu sahur. Saya kira kurang lebih lah. Kalau Imam Al-Habib itu ala tariqati ahli tarim tentang Ramadan beliau. Untuk Syekhul Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, kalau di zaman saya, Syekhul Imam sudah banyak uzlah. Sekali-sekali aja beliau. Bukan Ramadan, enggak cerita Ramadan dulu ini. Zaman saya sudah banyak uzlah. Sekali-sekali aja beliau keluar. Tapi banyak tidak keluar. Tapi kalau Ramadan beliau di zaman Ustadz Abu Hamid dan sebelum dan sesudahnya itu masih pakai khotam Quran. Di tarawihnya itu Syekhul Imam masih pakai Quran. Iqra'ul Quran. Wa yakhtim fit tarawih. Untuk mujahadahnya itu baca tafsir, kadang Jalalain, kadang Khazin, terkadang juga Ihya. Nah, itu sama sampai waktu sahur itu. Ba'da tarawih istirahat sebentar, terus ta'lim sampai mendekati waktu sahur. Di tengah-tengahnya ada ba'dul qasaid, sebagian qasidah yang dibaca. Saat ibtihal yibki al-aulad, tergantung. Suatu imam ada ahwalnya kan. Idza ja'al hal yabtahil sambil yaqra' qasaid, kadang yusih manggil Nabi. Itu kalau suatu imam. Syekhuna Abu Yahya juga cukup unik. Itu dari jam ba'da tarawih, dari jam 10 sampai jam 3 baca tafsir itu. Dari jam 10 sampai jam 3. Di zaman saya di Buya dulu ya sudah begitu. Alhamdulillah saya tanya berapa hari yang lalu itu. Kemarin dosa ke Buya Anom, katanya masih jalan. Alhamdulillah. Ada kesamaan antara Syekhul Imam dengan Abu Ya tentang Ramadan ini. Kedua beliau itu kalau Buya malah sebulan penuh itu. Futur di makom Komar. Itu buka puasa di situ. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih jalan. Kalau Syekhul Imam banyak buka di Gubah. Memang tidak nyaris sebulan penuh. Al-Aktsar ya, saya nggak bilang tiap hari. Al-Aktsar itu di Gubah. Wa in kan kadang itunya aja, kadang takjilnya aja, kadang juga buka beneran. Saya pernah nggak nanya ke Ustadz Imam itu, nanya ke Muallim Dimyati almarhum
Saya kira jawaban beliau dapat dari Ustadzul Imam, ada apa kok buka di turbah? Saya ulangi lagi ya, ini jawaban Muallim Dimyati, qad yakun min Ustadzul Imam, wa qad yakun dari guru beliau yang lain, apa Imam Al-Habbar, apa siapa, apa nggak paham lah. Lam atahaqqaq riwayah. Jawabnya karena Ustadzul Imam itu kalau di Kubah itu seperti di Raudhah, di taman surga. Di Ramadan ya, kalau di Ramadan itu seperti di Raudhah, makanya beliau buka puasanya di Kubah. Terus sampai sekarang juga Ayam Akhi Habib Muhammad belum uzlah itu beliau yang neruskan. Setelah beliau uzlah, alhamdulillah berapa tahun terakhir ini sudah dirutinkan lagi itu buka puasa di Turbah. Alhasil kita tidak perlu mencari dalil terlalu banyak. Amaluhum hujjah. Amalnya Ustadzul Imam, amalnya Buya itu sudah dalil. Ya dulu alal jawaz, menunjukkan ada sesuatu. Saya pernah ngomong ke Buya itu, masih ingat saya. Buya, Ustadzul Imam juga kalau buka di Kubah, Buya senyum bilang, iya memang harus begitu. Gitu aja ngomongnya itu. Iya, memang harus begitu. Sambil senyum beliau. Wahakadha. Kalau kita umroh kebetulan di Madinah dan buka di Masjid Nabawi, apalagi bisa di Raudhah, wah sudah itu paling ajib. Berarti buka fi magami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kata saya nih. Kata saya, ini unik. Buka di makam. Kalau di Indonesia, ya pasti dianggap aneh. Tapi Allah Ta'ala bikin hujjah. Buka di makam Rasulullah SAW. Atau orang-orang Wahabi sana juga buka di situ. Meskipun mereka tidak niat. Tapi itu terjadi. Yafturun fi magami Rasulullah SAW. Malah jadi rebutan itu buka di Raudhah. Wakala kemudian tadi Imamen sudah ya, Buya. Sekarang kita sedikit menambah pembahasan tentang Lailatul Qadar. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki itu muhaddits besar. Jadi kalau neliti itu ya luar biasa teliti beliau ini. Ini saya nukil dari karangan beliau, Dzikrayat wa Munasabat, tentang bab Lailatul Qadar. Mulai 195 saya nukil sebagian. Pertama, kalau orang tidak diberi kasyaf untuk melihat Lailatul Qadar. Melihat dengan jelas ya, Lailatul Qadar. Nggak sampai melihat malaikat turun. Tidak sampai melihat pohon sujud. Kalau melihat itu kan udah mau minta apa aja dikasih sama Allah kan. Nggak nyampe ke situ. Tapi saat itu terjadi, dia sedang ibadah. Gampangannya begini maksud saya. Kalau orang ibadah dari malam 17 sampai akhir Ramadan, apalagi dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kan pasti salah satunya itu adalah Lailatul Qadar. Si muslimah ada ketika itu, tapi dia tidak tahu. Itu kalau pahalanya dapat apa enggak? Pahala fadhail diampuni dosa. Ini dari halaman 195 ya. An Abi Hurairah Bukhari Muslim. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama
wa fi ba'd riwayat wa ma ta'akhkhar. Gampangannya kalau bahasa saya, siangnya puasa Ramadan, malamnya tarawih, apalagi adat di sebagian kota di Indonesia jam 12 malamnya witir, 11 atau berapalah, tambah tasbih, tambah sholat macam-macam, tapi nggak kebuka hijab. Apakah tetap diampuni seluruh dosanya, mata qaddam wa mata akhar, dan diberi pahala Lailatul Qadar? Di sini ada dua pendapat ulama. Hal yu'ta thawabuha wa illam ya'malha, wa qad ikhtalafa al-ulama'u hal yahsulu thawabul murattabu ala Lailatul Qadri liman ittafaqa lahu annahu qamaha wa illam yadhhar lahu syai' aw yatawaqqafu dhalika ala kashfiha lahu. ذهب الطبري والمهلب وابن العربي وجماعة إلى الأول وذهب الأكثر إلى الثاني. Jadi dua pendapat. Sebagian harus dibuka hijab sampai menyaksikan Lailatul Qadar. Sebagian mengatakan meskipun tidak dibuka hijab tetap mendapatkan. Dan ini yang saya pakai. Saya lebih setuju. Fadlullah wasi'. Allah Ta'ala khair. Maha baik. Gak mungkin lah orang udah tarawih sebulan, apalagi witir, udah puasa siang gak dikasih. Saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan tetap mendapat fadail dan pahala. Naam, untuk mustajab doa yang secepat kilatnya ya mungkin belum ya. Kalau yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar dengan sempurna. Dah. Satu lagi cara supaya kita mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Meskipun nggak dapat. Ini Imam Malik. Qala Malikun fil Muwatta. Balaghani anna Sa'id ibn al-Musayyib qala man syahidal isya'a Lailatul Qadri yakni fi jama'ah faqad akhadha bihadhihi minha. Rutinkan sholat isya berjamaah pada malam Lailatul Qadar, berarti mananya bagaimana? Malam 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Maka meskipun tidak mendapatkan Lailatul Qadar secara mukasyafah, dia di batinnya, di ruhnya sudah diberikan bagian asrar dari Lailatul Qadar. Imam Malik. Bagaimana Imam Syafi'i? Wa qala Syafi'i fil qadim man syahida al-isya'a was-subha lailatul qadri faqad akhadha bihadhihi minha. Kalau Imam Syafi'i selain salat isya jamaah disuruh menambah salat subuh berjamaah. Ya, pada malam Lailatul Qadar. Kan nggak ketahuan, ya udah di Qurannya itu syukur-syukur dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kemudian ada lagi wa akhraja Abu Syekh Al-Asbihani wa min tariqihi Abu Musa Al-Madini bi isnadin dha'if an Abi Hurairah marfu'an man shalla al-isya al-akhirata jama'atan fi Ramadan faqad adraka Lailatul Qadar. Kalau sholat isya berjamaah penuh bulan Ramadan, pasti mendapatkan asrar Lailatul Qadar. Tadi Imam Syafi'i menambahkan sholat subuh berjamaah. Memang sholat subuh berjamaah ini unik. Ini yang saya temukan ya, terutama bagi orang-orang yang rezekinya belum terlalu dahsyat. Ini kitab Al-Minan Al-Kubra, Syekh Abdul Wahab Sya'rani, halaman 436. Imam Sya'rani itu punya guru namanya Sayyidi Ali Al-Khawas. Ini kalam gurunya Imam Sya'rani. Inna salatas subhi
fi jama'atin tusahhilu alaikum asbabad dunya as-sa'bah. Salat subuh berjamaah itu memudahkan sebab-sebab duniawi yang sulit. Artinya, siapa-siapa yang salat subuh berjamaah, urusan-urusan duniawi dia yang sulit akan dimudahkan oleh Allah. Kalau bahasa saya ini pesugihan para wali, pesugihan Islam, pesugihan halal ini. Kalau sudah yang ngomong Auliaul Aqtab ini Sayyidi Ali Al-Khawas, luar biasa ini gurunya Imam Sya'rani ini. Bila syak. Nah, ini sholat subuh di bulan apa saja. Apalagi kalau Anda melakukan sholat subuh berjamaah di tanggal-tanggal witir bulan Ramadan. Mulai tadi ya, 17. Kan sudah harus mulai itu. Jangan dari 21. Hari ini nih, 17, 19, 21. Kalau niat Allah Ta'ala membuka arzak duniawi ya, subuhnya dikejar itu. Salat subuh jamaah. Meskipun Anda dengan istri Anda dengan anak Anda. Nah, kalau di hari-hari biasa saja, tusahilu alaikum asbabad dunya as-sa'bah, fa kaifa biman shalla salata subuh jama'atan fi lailatul qadar. Itu yang ingin saya sampaikan, tambahan tentang Lailatul Qadar, Ramadan, dan lain-lain. Sekarang masalah tanda. Nah, ya ini. Masalah tanda Lailatul Qadar. Masih kembali ke pendapatnya Sayyid Muhammad. Jadi kalau Sayyid Muhammad itu pendapatnya rujukannya sudah saya katakan tadi, beliau ahli hadis. Jadi kalau udah Sayyid Muhammad yang ngomong berarti urusannya kembalinya ke Nabi. Hadis-hadis Nabi sama pendapat ulama-ulama hadis. Nih pendapat beliau nih tentang tanda-tanda. Kan kalau di kitab-kitab yang tidak mengkhususkan tentang hadis itu kan ada tanda ini, tanda ini, tanda ini. Nanti kita ke sana. Ini sekarang pendapat muhaddisin dulu ya. Judulnya Hal Yumkinu Ru'yatuha, halaman 196, kitab masih sama. Wahiyya laha alamatun tu'rafu biha wa yaraha man wuffiqat lahu. Jadi kalau pendapat beliau memang ada tanda-tanda Lailatul Qadar, akan mampu melihatnya orang yang memang sama Allah Ta'ala diberitahu tentang tanda-tanda itu. Walakin Ibn Jarir At-Tabari la yuwafiqu ala dhalik bal yara fi ikhfa'i Lailatul Qadri wa adami ta'yiniha dalilan ala kadhibi man yaz'umu annahu yadhharu fi tilka al-lailati lil'uyun ma la yadhharu fi sa'iri sanah. Memang ada ulama, Sayyid Muhammad, Imam Ibn Jarir At-Tabari, yang berpendapat ya kalau di syariat itu Lailatul Qadar tidak diterangkan kapan, dirahasiakan, ya sudah, berarti kalau ada orang ngaku lihat bohong gitu. Gak ada itu orang yang bilang lihat Lailatul Qadar. Ini pendapat sebagian ulama. Ini tahu-tahu khilaf biar kita kalau ada orang yang ingkar apa nggak kaget. Memang Islam itu luas. Ada yang setuju, ada yang enggak, silakan saja. Tinggal kita pilih yang rajid-rajid. Idh law kana dzalika haqqan lam yakhfa ala kulli man qama layali as-sanati fadlan an layali Ramadan. Seandainya masih pendapat Ibn Jarir At-Tabari,
Seandainya memang ada, ya pasti orang yang tiap malam ibadah tahu. Wa ta'aqqabahu Ibnu al-Munir bi annahu la yanbaghi itlaqul qawl bi takdzib lidzalik bal yajuzu an yakuna dzalika ala sabil ini cocok nih. Bal yajuzu an yakuna dzalika ala sabilil karamati liman yasha'ullahu fayakhtassu biha qaumun duna qaumin. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yahsuril alamah wa lam yanfil karamah. Ini garis bawah ini. Katanya Imam Ibn Munir, nggak boleh itu bilang orang yang dapat Lailatul Qadar, yang lihat Lailatul Qadar itu bohong. Jaiz, bisa saja Allah Ta'ala memberikan karamah kepada orang yang Allah kehendaki. Satu kaum dapat, satu kaum tidak dapat. Yang penting, kata beliau ini, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yahsuril alamah. Memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan patokan, ini pasti Lailatul Qadar, ini pasti, ini bukan, memang tidak ada. Tapi walam yanfil karamah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak meniadakan karamah. Artinya bisa saja sebagian umat Nabi mendapatkan karamah. Nah, saya ingin tanya sekarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pribadi tahu nggak dengan Lailatul Qadar? Itu ada sebagian kitab pembahasan ini saya baca itu. Malah pengarangnya keras mengatakan kalau sampai Anda mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu Lailatul Qadar, berarti Anda orang yang tidak mengenal azamatun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau bilang seandainya saya sudah jadi mayat, kata si wali itu. Daging saya sudah membusuk, keluar nanah dari badan saya. Kemudian datang Lailatul Qadar, saya pasti tahu. Ya apalagi Nabi Muhammad SAW. Tahu Nabi. Tahu. Tapi Rasul SAW tidak mendapat amr dari Allah Ta'ala untuk menerangkan secara gamblang. Memang disuruh ikhfa. Lihikmah. Sehingga sampai zaman kita ini umat Nabi Muhammad SAW, talamidun Nabi Muhammad SAW dari masa ke masa mencari-cari Lailatul Qadar, maka menjadi banyak ibadah-ibadah umat Rasulullah SAW. Oke, sekarang kita ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Ghunyah Juz 2 halaman. Ini sudah pernah saya bahas ini ya di Wadi Songo. Saya ulang nggak apa-apa. Tentang alamat Lailatul Qadar. Jadi gini, kalau saya di Syekh itu. Kan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malam Lailatul Qadar itu kan nggak kehitung jumlahnya malaikat yang turun itu kan. Diterangkan bahwa lebih banyak dari jumlah daun, lebih banyak dari jumlah kerikil di alam dunia, lebih banyak dari jumlah pasir. Sekampangannya dari ujung ke ujung penuh malaikat lah. Dibayangin ini, dari timur ke barat, utara, selatan, penuh malaikat semua di bumi. Penuh malaikat. Makanya kalau orang nggak terasa Lailatul Qadar, ya aneh ya, menunjukkan terlalu buta hatinya, terlalu gelap, terlalu busuk, terlalu najis. Soalnya kita malaikat satu aja udah ada sakinah kan, fil galab. Kalau kita didatangi malaikat satu aja nih, satu malaikat ini, itu pasti hati kita ada tumakninah, ada tenang, ada apa ya, suasana lain lah. Minimal itu yang kita rasakan. Ini penuh ini. Kan satu ini. Miliar mungkin triliun malaikat yang turun. Masa nggak terasa? Itu logikanya begitu. Ini permainan akal saja. Ya sebetulnya kalau Allah yaftah, Allah membuka, ya terasa. Meskipun malaikatnya triliunan, kalau Allah yahjub, nutup ya nggak terasa. Tapi Lailatul Qadar itu luar biasa, malaikat terlalu banyak yang turun, terutama warruhu fiha. Ya, ruh ada yang bilang
malaikat pemimpin, ada yang bilang malaikat Jibril, tapi saya condong ruh malaikat Jibril. Alhasil malaikat Jibril ikut turun di malam Lailatul Qadar. Nah, ini yang mau saya nukil. Halaman 14 kalau yang punya kitabnya, Kunyah juz 2. Waqila, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, waqila inna Jibril alaihi salamu idza nazala minas sama'i lailatal qadri la yada'u ahadan minan nasi illa sallama alaihi wa safahahu. Allah. Malaikat Jibril alaihi salam ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Apabila malaikat Jibril turun pada malam Lailatul Qadar, maka tidak ada satu orang pun yang tidak beliau sampaikan kepadanya salam. Artinya malaikat Jibril mengucapkan salamun alaikum itu ke semua orang. Allah. Wasafahahu, ini yang penting ini. Malaikat Jibril akan musafahah, berjabatan tangan dengan itu orang. Ya. Semua loh ini, la yada'u ahadan minan nas. Wa alamatu dzalika iksiraru jildihi. Ini tiga ini tanda kita disentuh oleh malaikat Jibril ya di musafahah. Al-Ustadz Al-Allamah Sayyid Alawi Al-Idrus, tilmidz Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Begini saya ceritakan di sini mumpung saya ingat. Itu muridnya Imam Al-Habr, malah min abraz talamidhihi. Jadi dari kelompok murid-murid beliau yang luar biasa, yang mengharumkan nama Imam Al-Habr. Al-Allamah Al-Ustadz Alawi Al-Idrus Malang. Itu pernah kejadian ini salaman sama malaikat itu di malam Lailatul Qadar. Ini karena saya kalau mencari berita itu kan penasaran sampai saya ke rumah beliau setelah beliau wafat. Tapi ini saya dapat cerita ini setelah beliau wafat. Saya sampai datang ke rumah beliau, bertanya ke istri beliau meskipun gak ketemu langsung, lewat perantara. Istri beliau di pintu berdiri, saya di luar. Saya tanya kejadiannya. Masya Allah itu. Allah. Jadi beliau lagi di halaman rumah itu, tempat majelis taklimnya itu. Malam. Terus tangannya beliau itu ini kayak orang salaman itu. Dan gak sekali itu. Jadi betul itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Dan kalamnya Syekh Abdul Qadir ini malaikat musafahah sahih wage. Terjadi itu. Kalau orang-orang soleh yang hatinya bersih, ya sampai melihat. Terjadi itu. Wallahil azim terjadi itu. Wasafahahu. Wa alamatu dzalik iksyiraru jildihi. Jadi kalau orang diberi rezeki sampai dibuka hijab, musafahah dengan malaikat pada malam Lailatul Qadar, tanda pertama merindingnya kulit. Tanda kedua watarqiqu qalbihi, hatinya tersentuh. Tipis itu maksudnya tersentuh kayak apa ya? Kayak kita lihat sesuatu yang sedih gitu. Ada riqqah. Terasa hati itu gimana gitu. Kayak tersentuh. Nah, ini tanda yang paling gampang. Yang ketiga watadmi'u ainaihi. Enggak ada apa-apa, enggak ada angin, enggak ada hujan, tahu-tahu mencucurkan air mata. Ini tanda yang paling gampang. Di tengah-tengah Anda ibadah, tahu-tahu air mata Anda bercucuran, itu tanda Lailatul Qadar. Cepat-cepat. Ada dua pilihan itu. Mau doa, apa zikir? Apa istighfar? Apa baca doa warid dari Nabi? Antara dua, mau minta hajat kita ya boleh, tapi yang lebih tinggi itu zikir. Zikir dalam makna zikir, doa warid. Doa warid itu doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu ada lagi ulama yang kalau malam Lailatul Qadar mendoakan umat. Ada lagi yang mendoakan pimpinan umat, mendoakan biar dapat hidayah, pimpinan Indonesia biar dapat taufik, biar dapat hidayah. Karena
Kalau pimpinannya soleh, ya umatnya pasti soleh. Terserah Anda. Ada yang ingat aja ke Allah Ta'ala. Nah, kalau yang pada malam Lailatul Qadar, ketika mendapatkan Lailatul Qadar itu tenggelam di dalam ingat kepada Allah, dalam zikrullah azza wa jal, maka Allah Ta'ala berfirman kepada itu orang, a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Aku Allah akan memberikan kepada dia siapa? Dia yang ketika mendapatkan Lailatul Qadar itu tetap zikir, tetap ingat kepada Allah Ta'ala, terlupa kepada hajat-hajat duniawiyah. Itu malah akan diberi Allah Ta'ala sebaik-baiknya yang Allah berikan untuk orang-orang yang minta kepada Allah. Maksudnya begini, Anda dapat Lailatul Qadar, Anda tetap zikir kepada Allah Ta'ala. Itu yang Allah berikan kepada seluruh orang-orang di alam dunia, Allah akan berikan kepada Anda dan lebih lagi, waziyadah, lebih dari itu. Kan itu sunnatullah itu. Di Quran kan ada itu, waziyadah. Min syiddati karamillah azza wa jalla. Kalau memberi itu pasti memberi tambahan. Ditambah lagi. Tapi biasanya sih orang tenggelam kepada hajat, ya udah nggak apa-apa, boleh aja. Kalau yang mau urusan hajat, saya kasih resep ya. Kalau bangsa kayak saya, ente ini kan bangsa Abdul Hajah. Ya udah gini caranya. Jadi minta mustajab doa. Nah itu sudah lengkap itu. Saya diberitahu sama guru saya dulu, kalau kita sudah diberi Allah mustajab doa, ya tinggal minta. Hajat duniawiyah ya dikasih. Nanti kalau udah mati hajat barzakhiyah ya dikasih. Di akhirat hajat ukhrawiyah ya dikasih. Diminta aja mustajab doa. Kalau orang diberi rezeki mustajab doa bi barakati Lailatul Qadar, bukan mustajab doa di dunia aja lah ya, rugi ya, fid dunya fil barzah fil akhirah. Ya tinggal minta, ente masuk barzah, ya Allah anak enggak kuat diazab, tolong jangan diazab. Selesai. Ya Allah, anak pengen hadir majelisnya aulia, anbiya, mursalin, wan nabi sallallahu alaihi wasallam. Di barzah ini dikasih. Pindah ke akhirat. Masuk akhirat, orang lagi ruwet di mahsyar, ya Allah, anak pengen tenang. Oh, mustajab doa. Itu kalau Anda minta di Lailatul Qadar dan diberi ijabah, khalas yakfi. Kafakallahu ma ahammak. Kalau orang dijadikan mujabud dakwah itu kafahullah ma ahammak. Ingin apa aja diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi tadi itu ya, merinding, iksyi'rarul jildi, tarqiqul qalb, tadmi'ul ain. Yang dari tiga ini, yang paling mudah, tadmi'ul ain, bercucurannya air mata. Ini juga sering saya dengar dari orang-orang yang mencari-cari Lailatul Qadar di Masjid Jami' Malang, di mana-mana itu tahu-tahu tengah-tengah ibadah terus nangis tanpa sebab. Tanpa sebab loh, bukan sedang ingat musibah, ingat dia gak punya fulus buat keluarganya, ingat dia sakit, bukan itu. Ini datang dengan sendirinya. Tuh cepat-cepat doa. Cepat-cepat doa. Allah yarzuquna wa iyyakum idraka Lailatul Qadar. Barakatul masyayikh, barakatul awliya, barakatul ulama, barakat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, barakat Syed Muhammad Maliki, barakat Syed Ali Al-Idrus, barakat Imam Al-Hafiz Al-Musnad Al-Qudus Habib Abdullah bin Faqih, barakat Imam Al-Hafiz Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Barakat orang-orang yang sudah dapat Lailatul Qadar. Barakat Sayyidina Jibril, barakatul malaikat. بركة كل النبي وكل رسول بركاتك يا الله ربنا على حضرة النبي الفاتح.